Saat ini, pedagang kaki lima sedang resah karena kebijakan pemerintah yang tidak cukup adil dalam memberi kebijakan. Pasalnya, pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berjualan di pinggir jalan karena untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Pedagang kaki lima tersebut menyatakan jika tidak berjualan sehari pun, maka pendapatan pedagang kaki lima tersebut menjadi sangat minim dan tak dapat membiayai kehidupannya. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah hanya melarang dan tak mengizinkan untuk berjualan. Padahal, pada dasarnya, seharusnya pemerintah memberikan keringanan berupa tunjangan yang cukup untuk membiayai para pedagang kaki lima. Banyak di antara masyarakat yang mengeluh dan menyandarkan harapannya hanya pada pemerintah. Soal yang pertama, di manakah latar tempat keberadaan pembawa berita? Kedua, mengapa pedagang kaki lima dilarang berjualan di pinggir jalan? Ketiga, apa yang terjadi jika pedagang kaki lima terus tak diperbolehkan berjualan? Nomor 4, siapa yang melarang pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan? Jalan keluar dari permasalahan teks berita di atas adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat ini berupaya untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan berupaya membudidayakan binatang laut, terumbu karang, rumput laut, dan beberapa bibit ikan. Di sela-sela kesibukannya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi mencoba menyuntik dana investasi pada pabrik ikan cepat saji dan pabrik lain yang memanfaatkan ikan sebagai bahan utama untuk diolah menjadi sumber panganan masyarakat Indonesia, yang kemudian bisa diekspor ke negara tetangga. Agar nelayan tanah air mendapatkan harga yang sesuai dengan jerih payahnya, Bu Susi juga memberikan bantuan berupa perahu pada para nelayan agar mereka makin semangat dan giat untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Saya akan berupaya agar Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi. Saya juga menyiapkan beberapa ancang-ancang yang sudah saya diskusikan dengan beberapa pihak. Saya himbau kepada para nelayan agar bersabar dan terus berusaha dan juga bersemangat, ujar Ibu Astuti dalam rapat diskusi. Pasalnya, beberapa kebutuhan masyarakat mendadak naik dan meresahkan masyarakat terutama di kalangan bawah. Maka dengan memperbaiki salah satu sistem mata pencaharian, maka setidaknya dapat mengurangi beban Indonesia yang sangat krisis dalam ekonomi karena penyebaran COVID-19. Soal nomor 6. Isi teks di atas menjelaskan 7. Apa solusi dari permasalahan teks di atas? 8. Tujuan penyuntikan dana investasi teks di atas adalah 9. Upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang dilakukan Ibu Astuti kecuali 10. Maksud dari sistem pencaharian teks di atas adalah